waktu kita coba ini, kita jual, saking meledaknya, sampai kita banyak sekali terhambat pengiriman. Wah, kena pelanggaran dong. Hai semuanya, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Dan saya Fandi. Dan saya Adi. Nah, hari ini siapa sih yang belum pernah mengalami keterpurukan di dalam bisnis ya? Kalau orang bisnis itu sudah lumrah, pasti akan ada mengalami goncangan di dalam bisnisnya. Tapi bukan soal bagaimana kita mengalami keterpurukan. Yang penting adalah bagaimana kita ini bangkit dari keterpurukan. Nah, sebelum kita ke narasumbernya, kita akan dengarkan sebagian firman dari Ko Fandi. Oke, jadi saya tergerak untuk membawakan satu ayat saja. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi ceritanya Nabi Elisa didatengin sama istrinya Nabi yang anak buahnya Elisa, tapi ternyata sudah meninggal. Jadi istrinya datang, terus ternyata punya hutang yang banyak. Dan pada waktu itu Elisa mengatakan kepada dia, apa yang dapat kuperbuat bagimu gitu ya. Jadi kalau misalnya Elisa sebagai hamba Tuhan gitu ya, juga kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan juga lewat hambanya nanya kepada kita, apa yang dapat kuperbuat bagimu, termasuk untuk jemaat-jemaat atau orang-orang sekarang yang lagi menonton, ketika Tuhan tanya, nah harusnya kan kita bisa punya respon yang positif gitu ya. Nah, dan mungkin terkadang kita ini bingung gitu ya, apa yang punya di rumah ya gitu, apa yang dapat Tuhan perbuat bagi saya gitu ya. Nah, ternyata Elisa mengatakan, beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Gitu ya, ini clue yang lebih jelas lagi. Lalu berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Gitu. Mungkin bisa jadi ketika ngomong ini adalah ngomong sesuatu yang spontan gitu, sesuatu yang spontan, sesuatu yang ada di ujung lidahnya, nggak ada apa-apa. Nah, tapi ternyata ada si perempuan ini mengatakan kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Terkadang kita juga nggak pernah memikirkan ya, ketika kita dalam kondisi terpuruk, kondisi yang susah, kondisi yang tidak enak, tidak baik-baik saja. Itu terkadang kalau misalnya Tuhan lewat hambanya, gitu, bisa lewat teman, bisa lewat orang tua, bisa lewat teman CG, gitu, pemimpin rohani, menanyakan apa yang bisa disyukuri gitu ya pada hari ini. Nggak ada yang bisa disyukuri. Lalu ternyata sebenarnya ada ya. Nah, terkadang kita kalau misalnya kita ngomong udah nggak ada, beneran nggak ada gitu. Nah, Tuhan akan lewat gitu, mujizat itu akan lewat. Tapi begitu perempuan itu bisa jadi secara natur nyeplos gitu ya, tidak ada. Tapi cepat-cepat diralat, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, di situ ketika Tuhan ini ingin membuat mujizat dengan apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di rumah gitu ya. Bisa jadi Tuhan tidak memberikan mujizat dari luar, langsung diceplokin ke keluarga kita atau ke rumah tangga kita atau ke bisnis kita. Tapi bisa jadi apa yang sebenarnya sudah kita punya, walaupun hal itu remeh, ternyata bisa dipakai luar biasa. Dan kita tahu ending story-nya, perempuan itu nuangin buli-buli yang buli-buli itu kecil gitu ya, hanya satu genggam. Buli itu bukan drum, bukan tangki, tapi hanya segenggam. Tapi ketika dituang, dan itu ketika Tuhan menyertai, mujizat Tuhan, terobosan Tuhan nggak habis-habis. Nah, saya ingin encourage kita semua, ketika kita ditanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira kamu punya apa di rumah, kamu punya apa di tangan, kamu punya apa untuk skill dalam pekerjaanmu atau bisnismu, kita harus sediakan waktu dulu berpikir sebelum jawab ke Tuhan. Hati-hati, jawaban kita ke Tuhan akan menentukan mujizat-mujizat apa di masa depan. Semoga ini memberkati. Amin. Thank you Ko ya. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang pebisnis online shop bersama dengan istrinya membangun sampai orderan setiap harinya bisa puluhan juta. Nah, sebelum kesini ya kan, sebelum sampai di tahap ini tentunya ada cerita bagaimana terpuruk kemudian bangkit. Nah, langsung aja direct ke narasumbernya supaya kita bisa dengerin ceritanya. Hai Ko, halo. Boleh kenalin dikit nih namanya, terus kemudian kerjaannya di bidang apa lebih spesifik gitu deh. Oke, nama saya Purnadi, panggilannya Adi. Dan saya bekerja dari tahun 2011, kita membangun satu usaha bersama dengan istri. Saya dengan istri itu di bidang pakaian wanita terutama khususnya. Dulu kita mengambil dari import
pakaian jadi kita ambil dari Thailand, kemudian beralih kita beranjak mengambil dari China seperti itu. Kemudian kita punya toko juga di satu pusat grosir yang cukup terkenal di Jakarta, terutama di Jakarta Utara, itu dari tahun 2012 sampai tahun 2014 pertengahan. Nah, sejak 2014 pertengahan itu kita mengalami satu problem, masalah di bisnis, di mana itu mengharuskan kita untuk kita menutup toko kita, seperti itu. Ya. Saya lanjut? Ya, Nah, boleh. kemudian setelah kita tutup toko kita ini, saya sempat bingung waktu itu, ya, apa yang harus saya lakukan, ya kan? Saya tidak mengerti apa yang harus lakukan karena toko ini adalah seperti satu-satunya mata pencaharian kita waktu itu, ya, adalah berdagang. Kemudian saya mendapat satu rema dari Tuhan. Ya, waktu itu jujur aja sih, tiba-tiba Tuhan memberi satu impresi kepada saya, bukan melalui khotbah ataupun melalui lagu, tidak, tapi Tuhan memberikan satu impresi kepada saya untuk membuka di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kemudian saya baca, padahal waktu itu saya jujur jarang membaca firman Tuhan, ya, tapi Tuhan itu tetap setia, Dia tuh Allah yang setia, seperti itu, meskipun kita tidak setia. Dan Tuhan memberi impresi kuat pada saya untuk membuka di Habakuk 3 ayat 17 tersebut. Kemudian saya buka dan bisa tolong Oke, boleh. Sorry, tidak. Kok ini waktu ini berarti masih belum dimuridkan di GMS ya? Waktu itu? Waktu itu saya belum dimuridkan di GMS, dan waktu itu jujur aja saya gereja masih berpindah-pindah seperti itu. Yes. Church hopping ya Mas ya? Ya. Tapi memang Tuhan luar biasa, silakan dibaca. Oke, saya bacakan dulu ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Jadi setelah saya mendapatkan dan membaca ayat tersebut, seakan-akan Tuhan ini menantang seperti itu. Apakah saya tetap mau setia dan tetap mau mengandalkan Tuhan di saat kelihatan tidak ada berkat. Ya, ini kondisinya sama ya, seperti yang Habakuk ini ya. Itu. Padahal waktu itu saya barusan dianugerahin seorang putra, ya, yang lahir di tahun 2014 juga di bulan April. Tetapi di bulan September saya harus tutup toko dengan kondisi bangkrut seperti itu. Nah, pada waktu itu setelah saya baca ini, kemudian seakan-akan kita ini diberi hikmat sama Tuhan. Istri saya berkata bahwa yuk kita mulai mendesain baju sendiri, produksi sendiri, dan tidak membeli baju secara jadi, pakaian secara jadi. Jadi kita produksi dari kain, dari kain mentah seperti itu. Kemudian kita coba produksi. Tantangannya waktu itu adalah mencari konveksi yang bisa menyesuaikan dengan jumlah kita, tukang jahit. Nah, puji Tuhan, Tuhan mulai bukakan di sana. Ada satu konveksi yang bisa menerima kita, dan kemudian kita jalan, ya. Waktu itu masih kecil ya ordernya. Waktu itu masih kecil. Bisa konveksi kan maunya jumlah gede. Gitu. Waktu itu semua konveksi maunya besar, ratusan dulu, satu model ya, ratusan. Tapi konveksi ini bisa menyesuaikan hanya satu lusin, seperti itu. Dan kemudian tantangan kedua adalah kita ini waktu menjualnya ternyata belum mendapat sambutan yang positif. Nah, jualnya di mana? Kan tokonya udah tutup ya? Ya, kita jual online. Pada waktu itu tahun 2014 online juga belum terlalu banget ya. Tapi Instagram dan Facebook sudah ada. Jadi kita coba melalui Instagram terutama. Waktu itu follower kita masih kecil, di sekitar kurang lebih 2.000-3.000 follower, tapi kurang aktif. Dan waktu kita menjualnya ternyata kok nggak terlalu bersambut. Saya sempat jujur aja ya, sempat meragukan lagi seperti itu ya. Wah, kok nggak dibantu Tuhan seperti itu. Padahal udah kasih ayat ya, gitu padahal ya. sudah dikasih ayat, tetapi saya baca lagi ayat tersebut, kok saya komit kembali dan kita lakukan. Jadi bukan cuma baca dan beriman, tapi kita tetap melakukannya. Kita tetap do something, dan waktu itu kita coba lagi, kita
perbaikin modelnya, kita justru yang dari awal bahan mahal, kita justru pakai bahan yang murah. Lebih ekonomis ya. Lebih ekonomis. Okay. Waktu itu juga istri saya dapat hikmat untuk dibantu oleh marketing, yaitu endorsement. Nah, endorsement seperti itu. Dan kita coba endorsement ke satu selebgram terkenal waktu itu. Waktu itu sempat kita nggak percaya diri, apakah yang bersangkutan ini mau menerima masih merek baru kita ya. yang masih baru, Iya, betul. yang bukan merek Biasanya besar. mereka maunya yang udah gede gitu. Bener, seperti itu. Atau mungkin mau menerima tapi biayanya dinaikin tinggi banget gitu. Ternyata setelah selebgram yang bersangkutan terima barang kita, puji Tuhan diterima. Dia mau terima, dia mau istilahnya mungkin bantu kali ya, seperti itu dia bantu. Padahal kita nggak ada kenal seperti itu. Dan sejak itu penjualan untuk model tersebut yang dipakai selebgram itu luar biasa banget, meledak banget. Posisi dalam waktu 3-4 bulan Tuhan bisa balikan benar-benar ini kita alamin sendiri ya. Nah, namanya berkat Tuhan secara materi, jika Tuhan buka pintu yang tidak ada yang bisa menutupnya, itu benar-benar dari minus bisa mencapai digit ratusan dalam hanya waktu 3-4 bulan dari penjualan eceran baju aja seperti itu. Dan kemudian kita berlanjut terus dan kita mulai mengendorse teman selebgram lainnya. Dari tahun 2005 masuk 2015, 16, 17, 18 kita hampir mengendorse, ya hampir bisa dikatakan seluruh selebgram di Indonesia. Udah dicobain ya? Sudah dicoba. Terkenal ya. Boleh tanya nih yang sukses yang mana loh? Seperti itu. Anik spill di luar ya. Dan itu seperti seakan-akan tahun-tahun itu tidak ada pintu yang ditutup. Jadi benar-benar luar biasa pertolongan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dikala kita terpuruk di tahun 2014 itu, dan kemudian benar-benar saat kita kami punya respon hati yang benar terhadap Tuhan, terhadap kondisi, kita tidak mengutuki Tuhan atau kita tidak komplain sama Tuhan, kita hanya ya Tuhan apa yang kau mau, meskipun kambing domba terhalau dari kurungan, kita tetap mau bersukaria, kita berusaha, kita effort, kita tetap sukacita seperti itu. Bisa lihat kok ya, meskipun of course sikap hati itu sangat penting apa yang sudah dilakukan, tapi tadi kan dengar ada perubahan bahan, material, terus kemudian ada usaha endorse dan sebagainya. Tuhan kasih hikmat, terus tapi pasangan ini juga mengusahakan gitu. Jadi nggak cuman berdoa aja, tapi ada tindakan-tindakan nyata, langkah-langkah nyata, hikmatnya dari Tuhan gitu ya. Makanya harus jaga hubungan terus sama Tuhan. Ketika hikmat itu dikerjakan oleh anaknya, itu hasilnya luar biasa. Nah, setelah itu pandemi gitu ya. Ya, setelah diberi diberi pintu yang terbuka terus seperti itu, 2019 kita agak mulai mengalami penurunan sebab memang semakin banyak para pebisnis muda di Indonesia yang melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, yaitu produksi sendiri, desain sendiri, dan di mana semakin banyak konveksi-konveksi yang buka itu menerima orderan yang memang cuma lusinan saja, ya, untuk menjembatani para UMKM baru yang masuk ini seperti itu. Dan kemudian agak mengalami penurunan di tahun 2019, masuk 2020 terjadi pandemi kan, nah, kita semua mengalami pandemi. Di saat pandemi itu bisnis kita benar-benar ambruk, di mana saat itu dari produksi kita, semua pegawai karyawan kita produksi di konveksi itu buru-buru pulang semua karena takut Jakarta di lockdown waktu itu. Padahal omset sebenarnya masih ada. Jadi kita harus menolak omset seperti itu karena nggak ada pekerjanya. Nggak ada pekerjanya. Kita tanya ke konveksi lain juga rata-rata mereka punya case yang sama. Berapa jumlah pegawainya waktu itu? Waktu itu sih kita bisa kira-kira di ya 8-an lah ya. 8-an waktu itu. Nah, dari yang outsource kok bisa jadi jahit sendiri gimana? Iya. Ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Jadi tahun 2014-15 di mana Tuhan berkati luar biasa itu, di mana kita penjualannya sangat bagus sekali. Nah, waktu itu kami menjahit di penjahit yang membantu kita, di outsource yang membantu kita awal-awal tersebut. Tetapi karena perjalanan barangnya ini laku banget, ya kan? Jadi terjadi satu kejadian yang kita nggak harapkan. Jadi barang kita ini ada dijual lagi sebelum diberi ke kita dari konveksi tersebut, outsource tersebut menjual barang kita di luar pengetahuan kita.
Nah itu diketahuinya dari laporan dari para customer kita, kok ada yang jual barang yang sama di waktu yang sama. Ya. Ya, jadi pas kita launching dia juga jual waktu yang sama. Padahal kalau mau copy paste itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu. Jadi kalau mau plagiat atau ngontek kita barengan bisa nih. tahu. Nah, ya. Padahal waktu itu memang kita jujur aja banyak di istilahnya di Copy copy paste sama lah. orang lain, tapi nggak mungkin berbarengan seperti itu. Nah kita ketahuan, akhirnya dari situ ya kita nggak melanjutkan ke ranah hukum waktu itu, kita ya maafin, tapi kita ambil langkah. Ya. Hal tersebutlah yang membuat kami belajar untuk bagaimana membangun sebuah konveksi sendiri. Ya, nah kita belajar mesin jahit perlu apa aja. Kita panggil orang-orang konveksinya. Konveksi dalam satu konveksi itu perlu bagian penjahit, perlu bagian apa lagi. Nah, kondisi itu yang memaksa kita, ya mungkin diizinkan Tuhan agar kita ini bisa mandiri di konveksi, di produksi. Malah buka divisi baru ini ya. Ya. Nah, dari situ kita produksi sendiri jadinya. Terus setelah pandemi pulang semua gitu ya? Setelah pandemi, pegawai pulang semua, konveksi tutup. Ya, konveksi tutup, dan kita harus jalankan dengan tanpa ada produksi. Jadi bisnis istilahnya mandek total deh, seperti gitu. Nah, puji Tuhan sih beberapa kurang lebih akhir 2020 kita mulai bangun lagi konveksi tersebut sedikit demi sedikit ya. Kebetulan puji Tuhan ada tukang-tukang yang kita kenal dulu mau bergabung, yang kita mulai jalani lagi. Dan di kala pandemi pun puji Tuhan saat itu jujur aja saat pandemi itu terjadi kita posisi ambruk, justru kita punya kekuatan lebih meskipun tantangannya lebih dibanding ujian pertama yang tahun 2014. Tantangannya lebih di pandemi, kenapa? Karena saat pandemi anak saya sudah 3. Jadi kita khawatir juga ya, anak 3 masih kecil-kecil ya, biaya hidup lebih besar dan itu pandemi menghantam. Tetapi kita lebih kuat, kenapa? Karena saat itu kami sudah dimuridkan di GMS, gereja ini. Kondisinya udah beda ya. Ya, kebetulan saat itu kami sudah CGL juga di tahun 2020 itu. Kalau sekarang coach ya? Sekarang coach, sekarang coach, puji Tuhan. Nah, saat itu kita benar-benar banyak teman yang mengcover kita juga, menguatkan kita, termasuk para pastor kita, pemimpin-pemimpin rohani kita, dikala kita terpuruk tersebut, ya kan, terpuruk kedua nih ya, secara kerjaan terutama. Tapi puji Tuhan kita diluputkan dari segala penularan dari COVID selama ini ya. Tapi di bisnis ya kita terimbas banget, ya, terimbas banget. Cuman waktu ada tukang baru masuk, kita coba jual, sedikit-sedikit ada penjualan, sedikit-sedikit ada produksi lagi. Masih pakai endorse nggak? Sudah tidak. Karena kita coba endorse juga, sudah nggak jalan. Sebenarnya endorsement itu dari tahun 2019 sudah kurang efektif. Iya, karena di tahun-tahun 2018-2019 sudah mulai peralihan yang menggunakan digital marketing, konten kreator, hal seperti itu. Nah, kita pas mau ngejar ke sana pandemi terjadi. Nah, terus kemudian 2021 ya ada berkat Tuhan, terus ada di saat kita merasa terpuruk itu, dan puji Tuhan kita masih setia sama Tuhan karena itu udah komitmen kita untuk terus setia sama Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan boleh ambil, Tuhan boleh beri, tetap kita setia sama Tuhan. Di situ justru Tuhan itu berkatnya bukan di materi. Selain di kesehatan ya, tapi Tuhan semakin percayakan pelayanan-pelayanan ke kita. Pelayanan gereja ya? Gereja, percayakan pelayanan, padahal kita ini kondisi secara ya istilahnya secara kerjaan, secara bisnis ini lagi kacau, tidak baik-baik saja, tidak ideal. Nah di situ Tuhan izinkan kita melayani di kondisi tidak ideal. Ya, gimana rasanya kok? Rasanya gado-gado pokoknya. Tetapi disitulah benar-benar Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahan aku bermegah. Ya, itu benar-benar terjadi di saya, di mana kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendirilah. Ya. Memang selama ini sih kita nggak ngandalin kekuatan sendiri ya, waktu pelayanan dari tahun 2017-2018 itu. Tapi kita masih ada bisnis jalan kan ya, bisnis jalan, income oke. Nah, melayani sukacita. Ya, tetapi kami diizinkan lewat pandemi ini, dilatih Tuhan untuk gimana kita melayani di kondisi yang tidak ideal. Di kondisi kita bisnis ini masih perlu banyak perhatian,
kacau, income nggak menetap seperti itu. Yang menetap hanya cicilan. Dan kebutuhan 3 anak. Kebutuhan 3 anak, iya cicilan anak pertama, kedua, ketiga tuh ya kan, itu yang menetap, yang tetap. Nah, dikala itu sangat tidak ideal untuk hati ini. Tapi kita, puji Tuhan, kita melewati itu karena Tuhan ingatkan gitu melalui pemimpin-pemimpin juga bahwa di saat kita ini justru mengalami sesuatu yang nggak ideal, tapi kalau kita tetap mau setia dan mengerjakan hati Tuhan, pelayanan seperti itu ya, Tuhan akan catat itu, akan ada upah di situ. Meskipun kita tetap punya prioritas ya, bukan berarti kita melayani udah bisnis lagi ambruk, udah biarin aja deh, kita melayani ngawur, enggak, tetap kita jalankan bisnis dengan profesional, tetap ini, kita ada waktu juga untuk family, tetap ya, kita tetap tahu value dari gereja, tetapi pelayanan kita nggak kendorin gara-gara gua punya masalah, saya punya masalah, stop dulu ya, ini dulu, enggak, kita terus setia apapun yang diberi pelayanan, dipercaya kita lakukan all out, ya seperti itu. Nah, sekarang gimana setelah setia gitu, kira-kira sekarang bisnisnya gimana? Kalau dibilang kembali seperti masa kanaan dulu dalam bisnis saya, belum sih ya. Tetapi ya kita secara manusia ingin pasti kembali, tetapi itu bukannya menjadi nomor 1. Ya, jujur aja dalam diri kita, puji Tuhan juga saya sekarang sudah sevisi dengan istri ya. Buat kami yang terpenting itu karena kita sudah mengalami banyak hal yang diizinkan Tuhan. Yang terpenting itu adalah bagaimana caranya kita ini menyenangkan hati Tuhan aja. Itu yang terpenting. Melalui apa yang kita lakukan buat hatinya, jiwa-jiwa, visinya melalui gereja ini ya, itu yang nomor 1 sih. Ya. Saya percaya itu benar-benar bukan cuma sekedar teori, tapi itu benar-benar adalah kita mencari dulu kebenaran kerajaan. Ya. Perkara ditambahkan apa enggak yang lain-lainnya terserah Tuhan. Yang pasti kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, apakah dengan strategi yang sama gitu ya lewat Instagram dan Facebook, atau sekarang udah coba yang lain? Dan sekarang bisnis ini diizinkan Tuhan, puji Tuhan, mulai dibuka satu persatu ya. Di merek saya yang lama itu mulai dibukain juga ya, tapi memang kita perlu ada terobosan baru dalam hal strategi marketingnya, tetapi udah mulai dibukain lagi karena memang bisnis semua di dunia ini lagi udah pulih kan, udah pandemi udah berakhir, jadi otomatis itu bangkit kembali, mulai oke kembali, jalan kembali. Nah kebetulan penjualan kami di online yang di merek lama itu melalui Instagram, melalui Shopee, marketplace Shopee. It's okay. Shopee. Nah, kebetulan kami banyak diberi masukan oleh teman-teman, kenapa tidak coba di TikTok, ya kan? Ya, sekarang semuanya marketnya di situ katanya. Ya, di situ. Nah, ini kemudian kita coba ke sana. Tapi kita lihat kok kebanyakan yang jual fashion ini di TikTok ini harganya nggak seperti merek kita yang lama. Lebih ekonomis lagi. Lebih ekonomis. Karena itu sekarang kita buat brand baru yang memang lebih ekonomis, yang kita sesuaikan, dan kita coba nggak sampai 1 bulan sih kita ini coba sih ya, dari follower 0 ya, dan di zaman TikTok ini jujur ya, di Instagram kami yang di merek lama kita tidak pernah beli follower karena kita jaga integritas untuk brand. Nah, yang di TikTok ini pun kita juga nggak ada beli follower, kalau memang bisa beli, saya nggak tahu ya. Tetapi itu pure follower yang follow kita dari 0. Ya. Ini kurang lebih 3 minggu, hampir 1 bulan lalu deh, dari bulan... Oh, baru bulan lalu? Iya, baru bulan lalu. Sekarang bulan Agustus 2023 Juli 2023 kita start ya, dan ya puji Tuhan follower kita saat ini ada di sekitar hampir 5.000 follower. Dalam sebulan. Dan ini memang terjadi ledakan luar biasa, teman-teman. Dan waktu kita coba ini, kita jual, saking meledaknya sampai kita banyak sekali terhambat pengiriman. Wah, kena pelanggaran dong. Iya, banyak teguran pelanggaran dari TikTok. Tapi teman-teman yang tahu bilang itu pelanggaran positif gitu ya. Nah, jadi kita perbaikin banget, kita banyakin banget di bagian produksinya lagi, kita perbanyak, kita tambah mesin, kita tambah penjahit juga ya untuk ini. Dan ada sih hari-hari yang sepi, ada, tetapi banyak hari-hari yang saya sendiri kok bisa ya gitu loh. Banyak orang yang bilang
Kalau memulai TikTok itu 1 bulan 2 bulan pertama pasti sepi, penjualan omset paling berapa ratus ribu itu udah syukur banget. Di kita tidak terjadi, tidak terjadi. Ya, tetapi saat kita semakin sibuk di TikTok ini pun sekali lagi teman-teman, kami tetap komitmen di pelayanan. Ya. Memang pasti agak hektik banget, tapi itu komitmen kita. Ya. Meskipun tambah sibuk, ya harus in charge sendiri, ya. Meskipun kadang dibantu host-host juga seperti itu, tapi kita tetap komitmen di melayani Tuhan, ya. Nggak gara-gara bisnis tambah rame, ini tambah kita tinggal. No, justru ininya kalau bisa kita semakin genjot lagi di pelayanannya, seperti gitu. Wah. Itu kan. Ya. Syukur banget ya, thank you ya Ko Pur udah sharing. Saya lihat sepasang suami istri yang sevisi gitu ya, mengerjakan visi bersama-sama di dalam komitmen melayani itu makin berkatnya, pekerjaan diberkati tetapi juga komitmennya di dalam pelayanan semakin luar biasa. Itu, wah itu memberkati banget. Jadi inspirasi buat saya kok. Saya juga. Oke, mungkin di akhir ini boleh bantu bisa mendoakan untuk teman-teman yang mungkin masih di dalam masa keterpurukan gitu ya. Mungkin juga boleh yang sekarang mungkin sedang dalam masa jaya-jayanya supaya tetap ingat punya hati yang tetap melayani. Silakan. Kita doa ya. Oke, mari teman-teman kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu ini, buat siang hari ini. Tuhan, kami dapat saling mendoakan. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, buat setiap daripada jemaat-Mu, setiap daripada teman-teman yang mungkin hari ini dalam kondisi terpuruk. Kami mau Tuhan, Kau tetap menyertai mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Asal ada penyertaan-Mu, asal ada hadirat-Mu Tuhan, apapun kami dapat lalui Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, Engkau yang melatih otot-otot rohani kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan kepada kami, terjadi atas kami, yang bukan karena dosa kami, itu adalah untuk menguatkan kami Tuhan. Untuk semakin kami bisa mengenal pertolongan-Mu Tuhan, lewat masa-masa terpuruk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu-waktu ini, jika Kau izinkan Tuhan, kami percaya Tuhan pertolongan-Mu itu nyata, cepat atau lambat Tuhan, sesuai waktu-Mu Tuhan. Di saat kami mengalami masa terpuruk ini, kami hanya minta kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami tidak minta untuk secepatnya badai ini berlalu, tapi kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan, agar selama di badai ini kami tetap dapat setia dan semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan, semakin tahu pertolongan-Mu dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami minta kekuatan untuk itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap daripada usaha apapun Tuhan, pekerjaan apapun dari teman-teman, mau yang terpuruk Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan. Tiba pada waktu-Mu, kami percaya Kau akan angkat Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap daripada semua daripada jemaat dan teman-teman kami yang mungkin di kondisi atas, kondisi baik. Kami percaya Tuhan, ujian yang Kau izinkan daripada-Mu itu adalah ujian saat kami di lembah maupun saat kami di puncak gunung Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan, kami mau tetap ingat akan kasih-Mu, dan kami mau tetap Tuhan dekat dengan hati-Mu Tuhan, meskipun kami di kondisi yang nyaman, di kondisi yang sukses, di kondisi puncak Tuhan. Agar kami tahu Tuhan bahwa Engkau semakin mengasihi kami, Engkau tetap akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kami Tuhan, untuk kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu siang hari ini Tuhan. Satu hal sekali lagi kami minta Tuhan, penyertaan-Mu atas kami semua Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami semua Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan. Amin. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you ya Ko ya buat waktunya ya. Terus melayani meski kondisi tidak ideal. Itu yang saya dapatkan dari sharingnya hari ini. Karena buat setiap kalian yang sedang dalam masa keterpurukan, tetap setia ya. Karena buat Tuhan itu tinggal tunggu waktunya aja. Keterpurukan tuh Tuhan akan ubah jadi kemuliaan. Oke? So, jangan lupa untuk di Marketplace Wisdom ini, ke depan kita juga masih banyak episode yang akan sharing banyak sekali hikmat dan hati Tuhan untuk setiap kalian ya. Jadi subscribe biar nggak ketinggalan. Kalian jangan lupa like dan juga komen. Boleh share juga apabila Anda diberkati melalui apa yang kami sharingkan di tempat ini. Share ke orang-orang lain yang membutuhkan. Oke? See you di next episode. Bye! Bye-bye. God bless. God bless.